Saya sedikit menyimpulkan Bapak Ibu bahwa di sini tidak ada yang namanya hutang. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, tidak ada beban hutang di sini. Anda walaupun tarik uang tunai 85% itu bukan beban hutang. Anda dapat bantuan 10 kali lebih banyak itu bukan beban hutang. Lantas apa dong namanya? Itu adalah aset yang bisa diwariskan. Kenapa tidak disebut itu beban hutang? Karena tidak ada tagihan, tidak ada beban. Suatu hari kita kumpul emas makin lama makin banyak, ya, itu asetnya yang tambah banyak dan tidak ditagih, Bapak Ibu. Kalau misalnya manakala mungkin suatu hari kita udah tua, udah lanjut usia, terus meninggal dunia, Bapak Ibu tidak meninggalkan hutang buat ahli waris, Bapak Ibu. Yang Anda tinggalkan adalah aset, ya. Ada bandrek di Nah, pos juga. inilah yang membedakan konsep ini Bapak Ibu. Tidak ada beban hutangnya. Pak Asrul mungkin boleh cek dulu tanya jawab yang ada di chat. Atau mungkin yang mau open mic juga silakan. Baik Pak, saya coba cek dulu ya Pak. Ya, Oke, coba kita lihat. Baru buka soalnya Pak, sorry sebentar. iya. Hadir, tahu banget. Oke, oke. Sepertinya, oh, oh ini ada pertanyaan. Oke, Pak Herman, di sini kebetulan banyak konsumen saya yang mengangsur rumah rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Saya memberikan solusi untuk beli emas dulu, baru bayar angsuran rumah. Mohon bantu jelaskan kelebihannya jika melakukan sampai 16 tahun bayar angsuran. Oke. Jadi minta Pertanyaan penjelasan bagus. nih kayaknya Pak Herman. Di sini saya coba share tabel ya. Saya share tabel dengan berbagai ini ya, dengan beberapa cara ya. Nah, yang pertama, seandainya kita beli satu kali aja dulu. Nah, satu kali terus kita biarkan. Contoh ya, ini contoh dulu. Sebelum saya jawab pertanyaan Ibu yang tadi, saya kasih contoh dulu. Ada orang nanya, Pak, ini kalau kita simpan lama, untung atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, misalnya saya beli 10 juta, saya taruh GCA 10 juta, hanya satu kali aja, dan saya biarkan selama 1 tahun. Ya, kenaikan dalam 1 tahun itu dari 10 juta ini saya udah tarik tunai 8,5 juta. Harga emas waktu beli 1 juta. Kenaikan per tahun dianggap 10%. Oke. Nah, dari mana datang angka 10% ini? Kita lihat dari data real dari gold price ya, Bapak Ibu. Kita boleh ketik di sini goldprice.org. Ini data statistik harga emas dari tahun ke tahun terhadap rupiah. Ya, kita bicara rupiah. Dalam 1 tahun naik 10%. 5 tahun 73%. Jadi kalau 73% kita bagi rata-rata, bagi 5, jatuhnya per tahun di sini berapa? 14 ya? Setuju? 73 bagi Setuju 5. Pak, Ya. setuju. Kalau kita simpan 20 tahun, kenaikan 20 tahun terakhir dari data ini 831%. Kita ambil rata-rata per tahunnya, bagi 20, 800 bagi 20. 40, 40. Oke, nah. Jadi sekarang saya balik ke tabel, saya buat aja 1 tahun 10% ya. Oke, kita cek tabel. Nah, di sini kenaikan 10%. Nah, berarti uang 10 juta, kalau beli 1 juta berarti dapat emas 10 gram. Karena kenaikan 10% dalam 1 tahun, berarti tahun depan harga berpotensi 1,100 per gram. Oke. Nah, kalau saya jual emas saya yang 10 gram ini di harga 1,100 juta, maka saya jual dapat uang 11 juta Bapak Ibu. Ya, dapat uang 11 juta. Kemudian saya bayar manajemen fee 3,5% per tahun. Nah, ini. Manajemen fee-nya 3,5% dari 10 juta adalah 297.500. Maka 11 juta
kurangi uang 8,5 juta yang sudah kita bawa, kurangi manajemen fee yang 297.000, maka terima uang bersih 2.200.000. Sementara uang yang tersimpan adalah 15% dari 1.500.000. Ini udah termasuk 7% keuntungan perusahaan. Masih untung nggak nih? Masih lebih nggak nih? Terima 2.200.000 uang yang ketanam. Itu loh Pak, Pak 1,5 juta. Sindro bilang. Untung besar, Pak. Ya. Masih lebih. Kemarin Oke. itu digodok. Bagaimana kalau Itu satu dalam kali setahun ya? beli, Dimasak, terus saya digodok, biarkan habis itu 5 tahun? disimpan. Nah, terus Pak Kasindro bilang apa? Nah, saya biarkan 5 tahun, Waitera, Bapak Ibu. jamak-jamak. Mohon itu mic-nya mungkin ya di Kirim ke Mas Pati, nanti dimasak pahitnya hilang. Oke, lanjut ya. Udah saya mute. Oke, jadi kalau 5 tahun gimana? Baru kita mau jual. Balik lagi 10 juta, tapi kita nggak beli-beli lagi, satu kali beli terus kita biarin 5 tahun. Kita baru mau jual, Bapak Ibu. Udah tarik 8,5 juta, harga beli awal rata-rata harga waktu beli 1 juta, kenaikan saya anggap tetap 10%, anggap 10% dulu karena tadi di data statistik sebenarnya 14% ya. Nah, berarti 5 tahun, kalau per tahunnya 3,5 berarti manajemen fee yang saya harus bayar 5 kali 3,5 kan, 17,5 kan. Inilah manajemen fee-nya Bapak Ibu. Nah, 5 tahun ke depan, kalau harga naik 10% per tahun, berarti 5 tahun ke depan harga emas kita jual 1,5 juta. Kita jual lah yang 10 gram ini seharga 1,5 juta, dapat 15 juta, kembalikan 8,5 juta yang udah diambil ke bayar manajemen fee, maka masih ada nilai bersih 5 juta. Sementara uang yang tersimpan 1,5 juta. Untung nggak? Lebih besar nggak untungnya nih makin lama disimpan? ya. Makin besar. Karena, Makin besar. karena kenaikan harga emas tadi, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kalau 20 tahun, Bapak Ibu? Ya, ini malah dapatnya 15%, padahal kita hitung kenaikan hanya 10%. Padahal tadi di goldprice.org ini harusnya 40% per tahun ini. 800% bagi 20, 40% harusnya per tahun. Karena data yang sudah terjadi seperti ini, tapi saya ambil angka 10% aja tetap. Ya, 20 tahun berarti kita bayar manajemen fee-nya itu 3,5 kali 20, yaitu 70% dari uang 8,5 juta yang kita bawa. Nah, masih ada lebih, makin banyak Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau ilustrasinya sekarang? Ini saya masuk jawab pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana kalau setiap tahun? Nah, setiap tahun tadi katanya dia cicil rumah Setiap 1,5 bulan, Pak. juta. Setiap bulan. Tiap bulan, Iya. Pak. Oh, Jadi dia setiap bulan. Setiap bulan 1,5 juta. Iya, Betul, Pak, jadi betul. rata-rata konsumen itu mengangsur 1 juta sampai 1,5 juta. Selama Saya berapa sudah tahun? sarankan selama 16 tahun. Oke, saya catat ya, 1,5 juta. Saya buat di sini 16 tahun. Setiap mau bayar cicilan itu, kalau cicilannya 1,5 juta berarti dia perlu uang 1,5 juta dong ya. Betul. Iya, Berarti betul. dia harus Iya, beli iya, betul. GSA-nya ditambah 15% dari 1,5 berapa ya? Ntar 1,5 juta ditambah 18 atau 15%. 19 225 gitu. ya? Satu Hitung 725. pas. Hitung pas aja. 1,600 1,6,725 1725, Pak. 1725. 1725. Iya. Masih belum nih, masih 1,4 dia dapatnya, 1,8 lah ya. 1,8 lah, atau 1,9. Lebih pula. Nggak apa, Ya, anggap lebih 1, kurang 1,8 lah. anggap aja 1,8 selama 16 tahun. Setiap ambil 1,8 dia tarik balik 1,5 untuk bayar cicilan rumah, ya kan? Dan ini berjalan 16 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau 16 tahun itu berapa sih? Nah, mari kita lihat ya. Ini harga beli rata-rata 1 juta. Harga
emas yang dapat setiap transaksi 1,8 gram. Total emas yang dia kumpulkan selama 16 tahun ini, ya ini tahun ya, 345 gram Bapak Ibu. Jadi per gramnya hanya 1,8, per bulannya 1,8. Selama 16 tahun sudah terkumpul 345 gram. 10 tahun ke depan, 16 tahun ke depan, kalau kita ilustrasi harga naik rata-rata 10% saja, maka harga 16 tahun ke depan adalah 2.600.000. Mungkin nggak 1 juta sekarang 16 tahun lagi harga emas jadi 2.600.000? Mungkin banget, Pak. banget. Mungkin, Pak. Mungkin. Gitu ya. Maka kalau kita jual yang 345 gram ini seharga 2.600.000, maka harga penjualannya 898 juta. Potong manajemen fee 3,5%, tetapi di sini 3,5% bukan dikali 16 tahun. Kenapa? Karena kita beli emasnya kan tidak satu kali. Kita beli emasnya setiap bulan. Beli emasnya juga diansur. Sehingga manajemen fee-nya tidak 10 tahun. Manajemen fee di tahun pertama anggaplah 16 tahun. Di tahun pertama. Tapi manajemen fee yang beli emas di tahun kedua kan udah nggak 16 tahun. Bebannya 15 tahun. Manajemen fee yang beli di 1 tahun terakhir kan bebannya cuma 1 tahun. Maka ini sudah ada rumusnya untuk pembelian setiap bulan hanya 73 juta. Nah, kalau kita jual dapat 898, balikkan uang tunai yang udah diambil selama 16 tahun ini 293 juta, bayar manajemen fee, maka masih terima kembali uang 530 juta. Bapak Ibu. Harga Uangnya emas juga kan tersimpan. tiap tahun naik, Pak Herman. Ya, ini kan Jadi udah nggak 1 dinaikkan juta 10% tiap tahun juga. Ini Jadi, kita udah Pak, tambahkan Hitung-hitung nilainya gampang aja ini. 10% Kalau saja. mau hitung detail, hitung sendiri lah. Ya, ini benar, Ya, kita benar, nggak benar. maksudnya bisa detail. Ini kan harga emas tuh kan naik turun. betul, Pak Herman. Setidaknya gini, di sini kan banyak konsumen saya. Jadi saya kasih gambaran ke mereka yang selama ini mereka tetap bayar angsuran tapi hanya dapat rumah. Sekarang bagaimana mereka membayar angsuran rumah tapi bisa mempunyai emas yang akhirnya mungkin nanti bisa renovasi rumah gitu loh, Pak. Iya, inilah uang yang diterimanya 530. Ini sekali lagi ini ilustrasi ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa minta angka tepat ya. Angka ini bisa di bawah, bisa di atas, tergantung pergerakan harga emas. Ya, kalau kita bicara lihat kenaikan harga emas di sini, ini 20 tahun juga sekian. Makanya kita ambil rata-rata 10% aja. 16 tahun harusnya nih, boleh saya tulis di sini kalau 16 tahun itu harusnya bisa ditulis ini 15% kenaikannya juga. Ya, tapi kita ambil netralnya 10% aja. Karena tadi ada yang bilang kan waktu belinya harga emas bisa jadi lebih tinggi juga. Yes, bisa Ya, jadi betul, seperti betul. itu. Ya kan? Tapi tetap jawabannya tetap hasilnya profit atau minus. Itu aja yang penting loh. Profit. Nah, cuma profitnya berapa? Ini sekali lagi ini judulnya adalah ilustrasi Bapak Ibu. Ya, bukan angka pasti nanti tanggal sekian 16 tahun lagi pasti terima segini, enggak juga. Bisa lebih atau bisa kurang, tergantung daripada saat kita beli. Tapi yang penting kita konsisten belinya Bapak Ibu. Ya, jadi saya lihatkan tabel ya. Harga emas itu kan dia tidak pasti setiap tahun dia naik Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat dulu ya. Biar kita paham. Saya paham nih dengan pertanyaannya. Karena ilustrasinya, wah harga tiap tahun naik. Siapa bilang harga tiap tahun naik? Kalau Anda beli di sini nih, ya, Anda beli di sini, dapat emas. Belum muncul. Tarik uang memang. tunai balik. Oh, belum muncul, sorry. Saya share screen lupa nih. Oke, kita balik nih, share screen. Udah terlihat? Share Ya, screen. oke. Oke. Kita bilang harga rata-rata sekarang Bapak Ibu. Harga rata-rata sekarang 1 juta misalnya. Ya. Ini Anda beli nih. Bulan Maret 2022. Ya. Ini di harga 1 jutaan.
Apakah tiap tahun dia naik? Enggak, kita Tidak beli ini selalu. tiap bulan Bapak Ibu. Hmm. Bulan depan mungkin di sini kita beli. Lebih murah nggak? Lebih murah apa lebih mahal? Lebih Lebih murah. murah. Lebih murah. Jadi tidak selalu beli emas itu lebih mahal. Sini beli lagi. Lebih murah juga daripada di sini, tapi lebih mahal daripada sini. Terus turun lagi sini, beli lagi. Lebih murah lagi nggak? Lebih murah lagi. Ini lebih murah lagi nggak? Ya, lebih murah. Di sini tetap lebih murah daripada yang 1 juta. Turun lagi, lebih murah lagi nggak? Naik sini, Iya, lebih mahal. Ini lebih mahal dari sini, tapi dibandingkan di harga awal, lebih murah. masih lebih murah. Kenapa nih? Makin banyak juga murahnya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita bilang selalu setiap kita beli harga tambah tinggi. Enggak juga. Karena konsisten, ya. Nah, jadi terus naik 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 ya nggak masalah. Naik lagi, balik lagi ke harga sekarang. 3 tahun masih bolak-balik harga tertinggi 1 juta. Ya, ini harga sekarang 1 juta. Harga yang tadi tahun 2020 yang tadi kita tunjuk ini tahun 2020 2022 ya. Nah, ini 2022. ya kan? Nah, saya tulis harga tadi harga sekarang loh. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini di tahun 2021. Beli sini turun lagi lebih murah, lebih murah, lebih murah. Makanya kita ambil rata-rata. Jadi jangan pikir harga emas itu setiap tahun naik dan setiap kita beli pasti lebih mahal. Nah, ini harus paham dulu ya. Makanya angka 1 juta ini rata-rata, Bapak Ibu. Bukan berarti, oh kan tiap beli harga lebih naik, tiap tahun. Enggak. Tidak selalu lebih naik. Malah kadang-kadang bisa lebih murah. Nah, tapi waktu kita jual, itu kan enggak rata-rata. Satu Kita jual harga aja sekaligus, dijual. setelah 16 tahun sekaligus kita jual. Kita hitunglah harga 16 tahun ke depan, barulah dia bisa dibilang naik. Tapi waktu kita beli enggak selalu naik. Rata-rata Bapak Ibu. Kita potong manajemen fee-nya. Inilah kurang lebih. Jadi angka ini nggak akan jauh melesetnya Bapak Ibu. Malah mungkin bisa lebih tinggi. Kalau harga sempat kita tahan 16 tahun, naiknya rata-rata 15% per tahun, ini 800 juta. Kebeli rumah mungkin satu lagi Bapak Ibu. 16 tahun lagi. Ya kan? Tapi harga rumah pasti 16 tahun lagi lebih mahal. Ya, setidak-tidaknya modal dia membayar setiap bulan ini kembali minimal 50% dah. Daripada hangus begitu saja. Setiap bulan bayar cicilan hangus. Mendingan jadikan emas, tarik lagi, bayar. Berhemat aja 15% Bapak Ibu. Ya, tapi hasilnya nanti kita nikmati 16 tahun lagi. Ya, boleh dibilang satu rumah kembali atau setengah rumah itu kembali. Nah, itulah. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, makasih Pak Herman. Jadi Oh, di sini saya mau edukasi banyak konsumen saya undang Ya. agar mereka pun akhirnya punya sesuatu yang akhirnya mereka bisa nanti rasakan di kemudian hari, bukan hanya dapat rumah aja. Ya, nggak perlu nunggu 16 tahun lagi untuk melihat hasilnya. Rutin aja 6 bulan ke depan, dia udah bisa mengukur program ini menguntungkan atau tidak. Rutinkan Ya, aja dari keren. sekarang 6 bulan ke depan, tiap bulan itu udah bisa terukur kok. Ini suatu Ya, hari bakal besar atau tidak. mudah-mudahan mengedukasi konsumen saya dan mereka bisa join menjadi nasabah Quantum Meta. Iya, amin. Amin. Intinya Oke. kalau kita ingin selamatkan belanja yang selama ini hangus, inilah satu-satunya solusi yang terbaik saat ini Bapak Ibu. Silakan dicari perbandingannya. Oke, Pak Asrul lanjut. Ada pertanyaan lain? Ya. Ini kebetulan namanya sama nih Pak. Pertanyaan dari Pak Herman untuk Pak Herman. Ah, Beliau boleh bertanya Pak? Mungkin baiknya saya langsung nanya dengan suara. Oke. ya, silakan. Jadi mungkin Silakan. Pak Herman bisa buka mic, barangkali langsung tanya ke Mic. Pak Herman juga. Ya, Pak Herman Apa yang mau bertanya, ditanyakan? silakan open mic. Pak Herman P2A. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak.
Iya. Begini Pak, kebetulan juga pernah lihat sebelumnya videonya Pak Herman di YouTube. Dan saya tonton bahwa ini investasi emas yang berbasis syariah ya. Sebenarnya ini sangat menarik Pak, investasi, dan saya juga tertarik. Cuma masih ada ganjal sedikit ya, yang ingin saya tanyakan. Dengar Pak ya? Jelas ya? Jelas Pak, Lanjut, jelas. saya dengar. Lanjut. Oh ya, ini kan ada beberapa produknya di mana tadi sistemnya ada gadainya ya, ada gadai di mana emas yang kita sudah beli, itu masih dititipkan di perusahaan. Nah, di mana Pak Herman di YouTube itu dijelaskan bahwa keuntungan perusahaan itu di mana emas yang dititipkan di perusahaan itu perusahaan jual belikan lagi kepada pihak lain. Artinya emas yang dititipkan ini diperjualbelikan berkali-kali dengan profit atau margin 7% dari perusahaan. Nah, disitulah keuntungan dari perusahaan. Pertanyaannya Pak, sebagaimana beberapa referensi yang saya pernah baca bahwa barang yang dititipkan di perusahaan itu khususnya sifatnya yang bergerak itu tidak boleh dimanfaatkan oleh perusahaan. Sebenarnya saya tanyakan ini Pak dari sisi syariahnya. Ya, saya langsung jawab itu ya Pak ya, biar ya nanti kalau ada sambungannya Bapak boleh tanya lagi. Itu video yang lama itu ada salah informasi, jadi diralat. Emas itu disimpan, dititip, tidak diperjualbelikan Pak. Jadi kapan saja kita mau tarik lagi itu 100% boleh. Ya, jadi tidak diputarkan. Jadi emas itu disimpan oleh Bullion Bank karena kita pakai dana Bullion Bank yang pegang itu emas, dana bantuan kita dapat dari Bullion Bank. Jadi perusahaan QM tidak memegang emas kita. Perusahaan QM mengirimkan itu emas ke Bullion Bank dan mengambil uang untuk diserahkan kepada kita. Jadi di Bullion Bank itu disimpan sebagai jaminan. Nah, itu tadi yang saya presentasikan, Bullion Bank ini lebih aman pegang emas daripada pegang properti. Karena di saat kita mau tarik uang itu 100%, kapan saja dananya ready. Karena emas itu dijual dulu, setelah itu dapat uang baru ditransfer ke member. Kenapa dia bisa jual? Karena memang 100% fisik emasnya ada. Jadi yang diperjualbelikan itu adalah stok emas perusahaan. Jadi bukan yang diperjualbelikan, bukan yang kita titip, tapi yang diperjualbelikan adalah stok emas yang Permin punya, ya, yang stok memang perusahaan yang diletakkan di Brinks. Jadi seperti itu. Silakan Pak Iman, boleh ditambahkan. Ya. Oh baik Pak, terima kasih. Iya Pak, itu cuma itu yang satu yang bikin saya ganjal Pak, kalau cerita sisi syariahnya. Oh sebenarnya kan itu tidak boleh dimanfaatkan, apalagi diperjualbelikan berkali-kali oleh perusahaan quantum metal. Ya. Jadi yang diputar itu bukan emasnya Pak. Ya, bukan emasnya member, tapi emas yang ada di Permin yang diletakkan di Brinks. Baik Pak. Baik Pak, makasih. Terima kasih. Lanjut Pak Asrul. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Darul Idam. Hal pertama yang harus dilakukan bagi yang berminat join apa saja? Itu aja pertanyaannya Pak Herman. Oke, hal yang pasti harus dilakukan, lakukan register gratis ya. Hubungin orang yang memperkenalkan sistem ini, lakukan pendaftaran gratis dulu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu lakukan KYC, data diri harus lengkap sesuai KTP untuk di-approve oleh manajemen. Ingat, ini bisnis resmi diawasi oleh negara, kita harus lampirkan data sesuai KTP. Ya, rekening bank juga dilampirkan untuk penerimaan dana, harus sesuai KTP juga. Jadi, tidak bisa kita daftar asal-asalan. Satu KTP hanya bisa satu akun saja di sini. Jadi itu yang harus dilakukan. Setelah itu silakan mau mencoba GAE dulu, GCA dulu, belajar dulu. Itu nanti ada video-video tutorial yang bisa kita bagikan untuk dipelajari. Oke, pastinya register aja dulu, karena register tuh gratis Bapak Ibu. Masalah Bapak Ibu mau beli kapan, mau besok, mau tahun depan, tidak ada masalah. Ya, kita hanya mengedukasi
Mau belinya segera silakan, mau belinya nunggu 10 tahun lagi juga silakan, nggak ada masalah. Ya namanya jual beli tergantung kita kan. Nah, cuman supaya kita bisa memahami sistem ini, kita register dan kita login ke dalam sistemnya. Dan kalau perlu, minta sama orang yang mengundang Anda, minta lihat, kamu udah transaksi belum? Saya mau lihat dong, udah berapa kali GCA-nya, gimana tabungannya kayak mana. Nah, silakan aja Bapak Ibu berhak meminta melihat orang yang mengajak Anda sudah bertransaksi atau belum. Ya, silakan. Itu yang harus dilakukan. Oke, lanjut Pak Sul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko Yuwono. Berarti kalau untuk bayar cicilan, enaknya sistem GAE ya Pak? Untuk mana? Untuk bayar berarti kalau untuk bayar cicilan, enaknya sistem GAE ya Pak? GCA dong. Karena GAE itu kita jual beli, kita nggak bisa langsung tarik tunai, Pak. Sementara kalau cicilan kan tiap bulan tuh pasti ya. Kalau GAE kita beli dulu, harus tunggu harga naik di atas 3% baru kita jual. Baru uang kita kembali dan dapat keuntungan. Nah, kalau misalnya dalam 1 bulan belum untung, uang Bapak kan masih nyangkut tuh. Ya, masih floating ya, masih terpending. Nah, tapi kalau GCA hari ini bayar, beli emas, tarik langsung, besok udah masuk ke rekening. Udah bisa bayar cicilan. Gitu. Jadi berbeda ya tujuan GAE dengan tujuan GCA itu berbeda Bapak Ibu. Seringkali saya dapat pertanyaan membandingkan mana yang lebih menguntungkan. Nah, dua-duanya menguntungkan, tujuannya berbeda. Yang pertama, GCA ini menyelamatkan belanja hangus. Nah, artinya gini, setiap hari kita belanja atau setiap bulan kita belanja, uang kita kan hangus, nggak balik. Tapi dengan GCA, kita punya tabungan emas, yang mana kita gunakan uang yang tadinya akan dibelanjakan. Jadi sebelum dibelanjakan, kita pakai dulu uang itu beli emas, baru kita tarik uang tunai 85%, baru kita belanja. Nah, saya juga pernah dapat pertanyaan nih, Pak, katanya beli emas tanpa uang lebih, Pak. Ini ada orang mau berangkat umroh, kalau dia GCA kan berkurang dong uangnya. Dia harus nambah dong. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga sebenarnya Bapak Ibu. Saya boleh jelaskan hari ini. Konsep GCA ini bisa dipraktekkan untuk beberapa. Yang pertama tadi belanja hangus. Konsep belanja hangus ini kita bilang tanpa uang lebih. Loh, kenapa tanpa uang lebih? Karena sebelum kita belanja, uang yang tadi mau dibelanjakan belikan emas. Artinya tidak harus uang lebih, tapi dari uang belanja. Terus dapat 85%. 85% inilah Anda belanjakan. Artinya tidak perlu uang lebih, tapi Anda hanya perlu berhemat belanjanya. Hematlah 15%. Oke, jadi tidak perlu uang lebih. Nah, berbeda dengan konsep kalau ingin bayar cicilan rumah, nah itu memang perlu tambah uang lebih 15%. Atau tadi yang ingin pergi umroh, itu beda konsep. Ya, sebelum dia umroh, dia GCA kan, tapi dia tambah 15% supaya dia bisa lunasi uang umrohnya. Nah, jadi uang lebihnya hanya butuh 15%. Tapi kalau uang belanja dapur, uang belanja bulanan, itu Bapak Ibu nggak perlu nambah uang lebih, Bapak Ibu cukup berhemat 15% aja setiap bulan. Supaya Bapak Ibu punya tabungan emas. Ya. Nah, jadi GCA untuk punya tabungan tanpa uang lebih, menyelamatkan belanja hangus. Kalau GAE itu untuk jual beli Bapak Ibu. GAE itu kita dagang. Kita beli di harga murah, kita jual di harga tinggi. Bedanya kalau GAE, kita dapat bantuan 10 kali sehingga untung kita menjadi 10 kali lipat. Jadi bandingkanlah dengan beli emas yang di toko jual beli juga. Nah, di toko nggak ada bantuan 10 kali, untungnya minim sekali Bapak Ibu. Hampir dibilang tidak ada untung. Tapi kalau di sini untungnya dahsyat Bapak Ibu, seperti yang Pak Asrul sudah jelaskan tadi. Jadi Berarti kalau kalau GCA itu tiap bulan kita tarik harus sebesar 1 jutaan minimum Pak ya? GCA ya, tergantung kita beli emasnya berapa. Kita tariknya kan 85%.
Kalau kita tiap bulan beli emas 10 juta, berarti kita tarik 8,5 juta. Intinya 85%-nya, bukan angka 1 jutanya. Berapa emas kita beli, 85%-nya kita ambil balik. Begitu, Pak. Pak Eko, Oke. apakah sudah bisa nangkap? Ya, sementara itu. Makasih, Pak. Ya, oke. Nanti kalau ada ingat lagi, tanya lagi boleh, Pak. Silakan. Pak Asrul, lanjutkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Pak Warka. Jika simpan 300.000 per bulan di deposito, berapa ya total uang kita setelah 16 tahun? Berapa perbedaan profit jika beli emas di Quantum Metal? Pak Warka, tahu nggak berapa bunga deposito yang Bapak dapatkan? Apakah deposito Bapak bisa tarik lagi 85%-nya? Nah, berarti gini ya. Kalau kita taruh deposito itu dia sistemnya nggak per bulan kita taruh ya. Mungkin yang dimaksud nabung di bank ya. Kalau deposito itu kita langsung taruh 100 juta, 50 juta, kita biarin di kontrak itu di lock itu dikunci. Misalnya kontrak 6 bulan, kontrak 1 tahun, 2 tahun, itu nggak bisa ditarik. Tapi kalau tabungan dia bisa ditarik ya. Nah, kalau 300.000 per bulan ya jatuhnya tabungan Bapak Ibu. Cek aja tabungan Bapak Ibu, 300.000 per bulan dapat apa? Habis ini buat uang admin saja nih. Kalau di tabungan, Pajak, admin. ya nggak ada kelebihannya. Tapi kalau kita taruh di QM ya ikuti kenaikan harga emas seperti ilustrasi tadi aja. Ya. Nanti tabelnya boleh diminta sama yang mengundang, Bapak Ibu tes-tes sendiri aja kalau 300.000 sebulan berapa ya. Lanjut Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahman, Pak. Mau tanya tentang fatwa MUI dan izin OJK-nya, adakah? Oke, ini pertanyaan yang setiap minggu selalu ada nih dan saya tetap akan jawab. Makanan itu. Saya tetap akan jawab karena banyak orang yang sering nanyain OJK karena tidak tahu tentang peraturan yang sebenarnya tentang bisnis ini ya. Nah, kita lihat dulu peraturan Bapepti emas digital. Layar udah kelihatan ya? Belum. Nah, ini. Oke. Udah terlihat nih layarnya? Udah. Kelihatan. Sudah, Pak. Nah, Sudah. kita baca dulu latar belakang. Ini peraturan dari negara ya. Dari websitenya bapepti.go.id. Bukan dari websitenya QM ya. Nah, saya langsung baca ringkasannya aja. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa download sendiri ya. Nah, OJK dalam hal ini akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital pada Badan Pengawas Perdagangan Terjangkau. Oke, ada gangguan dikit kita mau. Oke, sudah saya mute, Pak. Tadi mood. Ups, Isukan Bisa mic-nya. kok nggak bisa? Ya udah di mute, Pak. Lanjut ya. Iya. Pengaturan aset kripto. Ini OJK nih yang ngomong nih ya, tanggal 15 Januari 2019 ditulis di dalam websitenya bapepti.go.id. Jadi ini web pemerintah ya. Nah, bahwasa OJK menyerahkan pengaturan aset kripto ini dan komoditi fisik emas digital kepada Badan Pengawas Bapepti atau Kementerian Perdagangan Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi ranahnya Bapepti. Bagi perusahaan yang sedang dan telah mengajukan permohonan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti sebagai otoritas atas kedua topik di atas. Ya, OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti. Oke, jadi ranah ini bukanlah ranahnya OJK, tapi OJK udah nyerahkan ke Bapepti. Nah, lantas apa peraturan si Bapepti ini? Nah, ini Bapak Ibu boleh baca semua secara lengkap ya. Persyaratannya ini memang sangat komplit, sangat banyak
Sehingga tidak ada yang berhasil mengurus di bawah 1 tahun, Bapak Ibu. Rata-rata 2 tahun lebih. Bahkan ada perusahaan yang dari tahun 2019 ini sudah ngurus sampai sekarang belum keluar izinnya. Karena banyaknya peraturan yang memang. Nah, saya bacain aja nanti peraturan ini Bapak Ibu akan temukan di sini semua ya. Saya hanya bacakan secara ringkas. Yang pertama, semuanya harus terdaftar dan tercatat di bursa berjangka. Nah, untuk masuk ke bursa berjangka ini dan lembaga clearing ini, itu prosesnya yang pertama audit keuangan perusahaan Quantum Metal. Nah, kita udah lolos itu dari tahun 2022 ya, audit keuangan. Kemudian audit website dan kita diminta merubah website kita. Kenapa? Karena dulu websitenya Quantum Metal tuh nggak pakai rupiah Bapak Ibu. Karena di Indonesia dia belum resmi ya. Tapi karena dia mau masuk ke Indonesia, maka Bapepti mewajibkan harus pakai rupiah. Ada rupiahnya. Kalau dulu adalah ringgit dan dolar, sekarang udah ada rupiahnya. Kemudian untuk merubah website ini kemarin butuh waktu 8 bulan Bapak Ibu. Ya karena enggak gampang ya website kita ini sistemnya proteksinya dan lain-lain itu sangat kuat ya. Kemudian harus buat dokumen anti teroris, anti money laundry. Kemudian harus setorkan emas fisik ya. Nah, ini kita lihat nih. Harus setor emas fisik 10 kilo. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca di sini. Ya, 25% setara kas artinya kalau 2,5 kilo udah terjual harus dilengkapi jadi 10 kilo balik. Jadi nggak boleh berkurang dari 7,5 kilo. Ini pun perusahaan kita udah setor 10 kilo ini ke PT Brankas, perusahaan yang ditunjuk oleh Bapepti. Kemudian harus setor modal awal. Perusahaan ini harus setor modal awal 100 miliar. Ini juga tertulis nih. Nah, dan kita pun sudah menyetor 100 miliar ini modal awal. Ya, dan ini tidak boleh dipindah ke luar negeri. Boleh digunakan di Indonesia saja. Kemudian website kita harus terkoneksi dengan bursa di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan kita udah terkoneksi dengan JFX. Nah, setelah terkoneksi, pihak JFX, pihak bursa itu sudah memberi rekomendasi kepada Bapepti bahwa persyaratan sudah lengkap dan cukup. Kemudian tanggal 19 Desember kemarin, pihak Bapepti dengan pihak clearing bursa berjangka dan lain-lain udah datang ke kantor kita untuk cek fisik, untuk audit apakah semua sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dan semua sudah terpenuhi ya Bapak Ibu, semua dokumen, semua syarat sudah dilengkapi. Nah, sekarang ini kita tinggal tunggu nomor SK dari Bapepti keluar. Kewajiban dari QM sudah nggak ada lagi. Tinggal menunggu pihak Bapepti keluarkan SK-nya. Dan itu kita nggak bisa ya, namanya itu pihak negara yang berwenang. Kita nggak bisa pastikan harus 2 hari ya, harus 1 minggu ya, nggak bisa Bapak Ibu. Mereka yang punya wewenang otoritas. Kita hanya berharap dan berdoa secepatnya mereka keluarkan. Mudah-mudahan besok atau mudah-mudahan minggu depan itu wewenang daripada Bapepti. Kita nanya ke QM pun QM nggak bisa jawab Bapak Ibu. Ya, yang bisa jawab itu adalah yang berwenang di Bapepti. Dia mau mengeluarkan besok kah, minggu depan kah? Ya itu pemerintah yang punya kuasa ya. Kita nggak bisa memaksa. Jadi kita hanya berdoa, intinya semua tugas, semua kewajiban Quantum Metal 100% sudah clear. Ya, sudah tidak ada kekurangan. Jadi hanya menghitung hari, mudah-mudahan secepatnya Bapepti mengeluarkan nomor izinnya. Oke? Hanya menghitung hari Bapak Ibu. Ya, tadi pun saya sudah tanya dengan Pak William sebagai country manager. Pak William, ya bayangan dari Pak William ini bayangan ya, bukan kepastian ya, karena kepastian itu dari orang Bapepti ya. Pak William berharap kemungkinan, nah ini info-info atau bocoran dari orang dalam lah ya. Kemungkinan butuh 7 hari lagi atau 1 minggu lagi dah Pak katanya. Ya udah, kita tunggulah 1 minggu lagi. Kita doakan aja bersama Bapak Ibu. Ya, karena ini bukan QM yang mengeluarkan ya, tapi pemerintah. Ya, tentunya kita nggak bisa paksa pihak pemerintah ya. Kita tunggu, kita doakan aja secepatnya. Amin. Lanjut, Pak. Mudah-mudahan Oke. terjawab tentang OJK dan tentang MUI ya. Iya. MUI baru akan
melakukan analisa lagi, memeriksa lagi sesuai dengan syariah setelah Bapepti keluar, Bapak Ibu. Jadi MUI tidak boleh melangkahi Bapepti. Tetapi dari syariah internasional kita udah dapat sertifikat. Tapi dari sisi peraturan fatwa MUI pun sistem kita ini dibolehkan. Tinggal MUI harus cek fisik, cek audit. Ya, Bapak Ibu bisa cek fatwa MUI tentang jual beli emas baik secara cicilan kah, ya. Kita boleh lihat di ini ya, fatwa MUI. Pak Sayur, Pak Sayur. Bapak Ibu bisa cek di sini ada tentang fatwa MUI ini. Walaupun ini belum ditujukan untuk QM tapi kurang lebih sama ya, bahkan kita punya jauh lebih syariah daripada yang sudah ada. Tapi Bapak Ibu nanti detailnya boleh baca nih hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, tapi saya hanya bacakan kesimpulannya biar nggak kepanjangan ya. Nah, saya hanya bacakan kesimpulan. Memutuskan fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Nah, dulu kan ada tuh orang bilang, oh jual beli emas tunai ini, jual beli emas ini harus tunai, harus tangan ke tangan, tangan kanan membayar, tangan kiri menerima. Tetapi sekarang fatwa menyatakan secara tidak tunai. Hukumnya itu boleh, Bapak Ibu. Ya, jual beli emas tidak tunai, baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar resmi seperti uang. Karena sekarang emas ini kan bukan uang. Emas ini sekarang komoditi. Sama seperti barang dagang, seperti beras, seperti minyak, ya. Jadi tidak berlaku hadis yang mengatakan harus tangan ke tangan itu, kecuali dia berlaku sebagai uang. Kalau dulu emas itu dinar dirham itu uang ya, Bapak Ibu. Maka harus tukar menukar antara emas dinar dirham itu harus tangan ke tangan dan tidak boleh dilebihkan nilainya. Oke, misalnya 10 gram mau tukar dengan 1 gram, ya 10 biji 1 gramnya, nggak boleh dilebihkan. Sama dengan tukar uang 100.000, saya mau tukar dengan uang 10.000, ya tukar 10 lembar uang 10.000, nggak boleh minta lebih. Nah, itu hukumnya. Tapi kalau sekarang emas ini adalah komoditi, barang dagang. Maka fatwa MUI menyatakan ini boleh. Ya. Nah, contoh, udah ada nggak perdagangan emas yang cicilan di Indonesia? Ada, Bapak Ibu boleh ke Pegadaian, boleh ke Bank Syariah. Ya. Pegadaian juga Bapak Ibu datangi yang sudah ada label syariahnya. Itu mereka melakukan transaksi tidak tunai. Ya. Iya. Dan hukumnya boleh dan itu ada sertifikat syariahnya. Sementara mereka nagih cicilan Bapak Ibu. Kalau nggak cicil, barang Anda dijual paksa di lelang. Mana yang lebih syariah dengan sistem kuantum metal yang tidak tagih cicilan sehingga itu tidak menjadi beban utang? Lebih sari kuantum Jadi metal. syariah kuantum metal, Nah, Pak. bisa ya kuantum metal. Kita nggak perlu jadi ahli fikih, nggak perlu ahli hadis-hadis ya. Dari secara umum orang awam aja kita berani jawab, oh lebih syariah kuantum metal dong. Walaupun kita nggak ngerti hadisnya, ya kan? Nah itulah kira-kira Bapak Ibu kalau menjawab. Tapi kalau mau nunggu Dewan Syariah MUI, Dewan Syariah Nasional, kita tunggu setelah Bapepti. Kuantum metal pasti akan kembali menghubungi MUI karena sudah pernah kuantum metal menghubungi MUI. Saat itu saya hadir dalam pertemuan dengan orang MUI itu, tapi memang mereka sudah berikan arahan, tapi mereka nggak bisa melampaui atau melangkahi Bapepti. Ya, jadi negara ini kan ada aturan step by step yang harus kita ikuti. Tapi QM pasti, saya berani pastikan akan minta MUI juga punya keluarkan sertifikatnya. Tinggal nunggu waktu aja, ya. Oke, lanjut Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Nizar, Pak Herman. Kalau transaksi GCA-nya malam hari, apa bisa? Bisa. Dan 85%-nya masuknya besok pagi ya, Pak? Dari yang sudah terjadi, masuknya itu selalu jam 11 ke atas. Karena clearing lewat Bank Indonesia.
Bank Indonesia tuh jalan clearingnya jam 11 ke atas sampai jam 4 sore atau jam 3 lah biasanya. Jadi paling lambat tuh kita tunggu tuh biasanya jam 4 itu udah masuk ya. Nah, tapi secara peraturan tertulis Quantum Metal tidak mau menjanjikan hari ini GCA besok masuk enggak. Tetap dia tulis 1 sampai 14 hari kerja. Takutnya ada gangguan dari sistem bank mungkin kayak kemarin dari pihak Bank Mandiri virtual account-nya bermasalah sehingga banyak transaksi yang tidak tercatat. Nah, jadi dia menjanjikan 1 sampai 14 hari kerja walaupun prakteknya pagi subuh kita GCA jam 12 biasanya udah masuk tuh. Nah, tapi tetap dalam perjanjiannya 14 hari kerja. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu. Masih Ya, ada Ada yang masih kurang jelas tadi Pak Eko? open mic kah? Atau mau Oke. bacain dulu? Masih ada pertanyaan yang di Izin ruang dulu. chat ini Pak, mau diselesaikan dulu atau mau Ya, open mic boleh, sekarang? boleh. Baca chat dulu, baru nanti kita lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut dengan pertanyaan Pak Wahyu dari Jogja. Jika beli emas lalu masuk GSA 100 juta, lalu 1 bulan kemudian butuh 10 juta dengan GCA, berapa terimanya? 85% atau 93%? Bapak beli emas 100 juta, tapi nggak langsung ditarik. Baru bulan depan mau tarik. Iya, Ya, 10 juta. terserah mau tariknya 10 juta, masuk 10 juta. Mau tariknya 5 juta, masuk 5 juta. Mau tariknya 70 juta, masuk 70 juta. Maksimalnya 85 juta. Dari 100 juta itu 85% maksimalnya. Seperti itu. Oke, jelas ya Pak Wahyu jawabannya. Ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Holis Nurjam, Pak Holis atau Bu Holis nih, Nurjaman. Kalau dicicil tiap 2 hari sekali 250.000, jika sudah nyampe 10 gram, apakah bisa ditukar GAE 10 atau GAE 5? Bisa, Ibu boleh beli GAE 10 atau beli GAE 5, bayar pakai GSA bisa. Tapi itu cara yang tidak menguntungkan. Kenapa? Karena kalau kita beli GSA, kita kena selisih 7%. Nanti bayar lagi GAE 10, kena lagi 3%. Jadi double. Lebih bagus uang yang tadi tarik dulu ke rekening dalam bentuk GCA, emasnya tersimpan 10 gram, uang tunainya balik, baru setelah itu order GAE 10 hanya kena 3%. Jadi saya tidak menyarankan bayar GAE dengan GSA. Karena beli GSA udah kena 7%, beli GAE kena lagi 3%. Jadi kena selisihnya 2 kali. Dengan GCA kan dulu ambil uang tunai baru nanti beli lagi GAE. Jadi emasnya ada di holding, emas GAE tetap ada juga. Jadi 2 emasnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham boleh open mic aja. Silakan. Oke. Lanjut. Ya, pertanyaan di ruang chatting sudah habis Pak. Oke. Kebetulan sekarang sudah jam 10 lewat 8 menit. Oke. Apakah kita masih Open mic, melanjut 2 pertanyaan dengan open mic? lagi. Ya. Oke, baik. Oke, siapa Saya yang mau mau bertanya, bertanya, Pak. Bapak Ibu? Ada 2 kesempatan. Ya, saya mau bertanya. Silakan. Kapan strategi yang bagus kita nyalakan payout to gold? Apakah waktu emas turun atau emas naik? Oke. Secara logika ya, pada saat harga emas sudah naik, udah tinggi kita bilang harga emas mau turun, secara logikanya kita masukkan ke float dapat dolar. Tetapi ada tapinya. Logika belum tentu untung ya. Kenapa saya bilang belum tentu untung? Kalau kita aktifkan float account otomatis GSA, kita tidak kena selisih 7% Bapak Ibu. Kita tidak kena selisih 7%. Jadi kalau pindahkan ke float, ujung-ujungnya Bapak Ibu akan beli lagi GSA, kena 7%. Sementara emas itu turun belum tentu melebihi 7%. Nah, itu perbandingannya.
Kalau saya ada dua cara nih. Kalau saya mau tampung ke float, artinya saya tidak akan belikan ke GSA. Kalau saya tampung ke float, artinya nanti saya akan withdraw atau saya biarkan di float. Nanti dari float saya hanya akan saya gunakan untuk beli GAE. Hanya akan saya gunakan untuk beli GAE. Tapi tetap tidak ada yang bisa pastikan harga itu turun lebih dari 7%. Sehingga saya pertimbangkan lagi, udahlah biarin aja lah ambil GSA toh kita nggak kena 7%. Dapat harga emas, harga dunia tanpa kena selisih 7%. Mau harga naik, mau harga turun, saya tutup mata aja. Pasti secara rata-rata tetap untung. Yang ambil auto GSA. Itu pertimbangannya. Tapi kalau memang nggak akan ambil GSA, langsung GAE ya silakan ambil simpan di float. Tapi kalau ujung-ujungnya mau di GCA kan juga, ya biarin aja dalam bentuk GSA. Toh nggak kena 7%. Oke? Ya, bisa dipahami Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Satu lagi. Selanjutnya, yang mau bertanya silakan. Pertanyaan terakhir ya. Ya, udah lewat 10 menit. Ada yang mau bertanya? Ya, satu pertanyaan lagi. Kalau enggak, kita tutup nih. Oke, kayaknya nggak ada Pak Asrul. Oke, baik. Silakan, Karena Pak tidak ada Asrul. pertanyaan lebih lanjut, maka acara BOP malam ini kita tutup. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan ilmu yang banyak malam ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa hadir ke BOP minggu depan pada hari Rabu yang sama. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih banyak Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Terima semua. kasih semua. Assalamualaikum. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Salam sukses. Terima kasih Pak Herman. Sama. Assalamualaikum.